Al-Fajr ayat 27. Ini biasanya dari ayat 27 sampai 30 nih suka dimasukin ke dalam doa-doa ya. Suka dengerin nggak sih kalau ada ibu-ibu pengajian itu mereka suka doa, ada doanya salah satunya ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha wahai an-nafsu ini jiwa, jiwa yang mutmainnah yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yaitu yang tenang dengan keimanannya kepada Allah beserta hari pembalasannya. Ini kayak panggilan Allah, panggilan sayangnya Allah kepada orang-orang yang mereka ini yang keimanannya mantap, terutama kepada Allah dan hari pembalasan. Mereka-mereka yang yakin dengan janji Allah akan pahala dan ganjaran pada hari akhirat. Mereka-mereka ini yang tidak terbelenggu dengan ketamakan dunia. Ya. Jadi ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah perkataan malaikat kepada orang yang beriman tatkala akan meninggal dunia. Jadi ini khususan panggilan sayang dari malaikat termasuk Allah untuk mereka-mereka yang beriman. Nanti panggilannya tuh beda-beda ya. Kalau Bunda yang waktu itu ikut kelas An-Nazi'at, ya. Jadi di surah An-Nazi'at itu disebutkan wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Nah, ini wan-nazi'ati gharqa demi malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan keras. Jadi ada perbedaan bagaimana bagaimana malaikat itu mencabut nyawa orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang solih dengan orang yang banyak dosa. Banyak dosa. Itu ada perbedaannya. Mereka-mereka yang beriman sudah pasti nanti yang datang itu adalah malaikat yang lembut. Benar-benar yang afwan. Kalau orang yang beriman, nanti yang datang itu adalah orang-orang yang malaikat-malaikat yang lembut. Jadi manggilnya juga pakai Assalamualaikum. Dengan panggilan yang sayang gitu loh. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sampai ini gitu. Benar-benar seromantis itu dipanggilnya. Nah, sudah itu waktu mencabut nyawanya pun pelan-pelan. Dimulai dari mana? Dimulai dari kaki ya. Kemudian dari jempol dan jempol kaki terus naik ke atas. Terus pas waktu mencabut nyawanya itu juga minta izin lagi. Izinnya kayak izin ya, afwan gitu kan. Izin gitu, sampai segitunya gitu. Bener-bener yang lembut banget, nggak mau menyakiti dari orang beriman itu. Ya. Beda kalau mencabut malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman. Itu dicabutnya dengan keras dan mungkin nggak pakai dipanggil dengan sebutan lembut sama sekali. Segitunya. Nah, ini di ayat 27 surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ini tadi para ulama tafsir menyebutkan ada dua tafsiran tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tafsiran yang pertama intinya ini adalah panggilan sayang Allah kepada mereka yang tenang dengan keimanannya kepada Allah
Mereka yang yakin dengan janji Allah akan pahala dan ganjaran pada hari akhirat, dan mereka yang tidak terbelenggu dengan ketamakan dunia. Ya udah pasti ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, terus ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang beriman tatkala akan mencabut nyawanya. Tatkala akan mencabut nyawanya. Nah, jadi benar-benar ini panggilannya beda. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu jiwa al-mutmainnah yang tenang. Oke. Ayat 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah ila, kepada Rabbiki, Rabbiki, Robmu. Ini bukan Rob buka ya, tapi Rabbiki ya. Ya. Radiyatan, radiyatan ini dengan hati yang ridho, mardiyah, mardiyah dan diridhoi. Jadi orang-orang yang beriman ini nanti kelak akan kembali dengan Tuhannya dengan hati yang ridho, ridho dengan segala balasan yang telah diberikan oleh Allah. Balasannya ternyata beyond expectation, benar-benar yang wow banget, nggak kebayangkan sebelumnya. Ya. Irji'i ila rabbiki, kepada Rabbmu, yaitu kepada Tuhanmu, maksudnya adalah menuju surga. Ya, menuju surga. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Qamar ayat 54-55 tuh, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman surga dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Nah, jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, dengan hati yang ridho, mardiyah, dan diridhoi sama Allah. Yang hal ini, kata-kata irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, diucapkan oleh malaikat kepada ruh orang beriman tatkala mereka akan meninggal dunia. Dengan memberi kabar gembira. Ini kayak kabar gembira gitu. Makanya pernah ngeliat nggak sih foto-foto para syuhadanya Palestine terutama, itu mukanya nggak ada yang cemberut. Mukanya kayak senyum gitu, kayak ngelihat sesuatu yang menyenangkan sekali sebelum menjelang dia dicabut nyawanya. Nah, itu dia. Kenapa? Karena memang waktu proses pencabutan nyawa itu udah di kayak apa ya? Siapapun itu ya, siapapun itu, bahkan Rasulullah aja ngerasain sakit ya pas lagi dicabut nyawa. Padahal udah pelan-pelan banget gitu kan, udah pelan-pelan banget. Nah, tapi kenapa tetap tetap wajah itu tetap tersenyum? Karena sebelumnya itu udah dikasih kayak slide itu gambaran, oh insya Allah kamu akan masuk surga nih. Di surga nih kayak gini loh. Seenak ini gitu kan. Makanya walaupun sesakit apapun, muka-muka orang-orang syuhada Palestina itu mukanya senyum. Kayak penuh bahagia gitu. Jadi kayak cuman kayak apa sih, orang ngimpi gitu kan. Pernah lihat nggak sih orang tidur tapi lagi ngimpi, lagi ngigo itu yang sampai ketawa-ketawa ya kayak gitu. Karena dia emang ngelihat dengan nyata di dalamnya itu bahwa mereka lagi dituntun sama para malaikat. Dituntun sama para malaikat, terutama malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, untuk menuju gerbang keabadian lah nyebutnya gitu kan. Kalau Bunda yang dulu pernah ngikut kelas Al-Waqi'ah, pernah ikut kelas ya. Nah, walaupun sekarang ada Al-Waqi'ah lagi. Ini kan disebutkan juga kan bahwa ketika falaula idza balagatil hulqum, ya, idza balagatil hulqum itu ketika
nyawa telah sampai di kerongkongan, sebetulnya orang-orang itu adalah wa antum hina idzin tanzurun. Mereka itu sedang melihat. Mereka itu sedang melihat sesuatu. Kayak, eee, malikul maut itu datang, datang dengan wajah yang sesuai dengan amalannya. Makanya suka ngelihat nggak sih ya, suka ini nggak, kalau bunda-bunda yang pernah, berpengalaman, berada di sisi orang yang meninggal, maksudnya menjelang akhir hayatnya, itu kan kelihatan ya, kadang-kadang dia suka bilang, awas deh, itu ada orang," gitu, "ada orang, datang, dia mau ngajakin pergi," gitu. Orang-orang yang mau meninggal kadang-kadang sudah mulai ngelindur seperti itu. Apakah dia ngelindur? Enggak, emang dia beneran ngeliat. Toh katanya bahkan dari 40 hari sebelum kematian itu malaikulul maut sudah mondar-mandir aslinya. Udah mondar-mandir lah, udah kayak siap-siap siap-siap kayak gitu, ya. Tapi tidak banyak yang aware sama hal tersebut. Bahkan sebetulnya nih ya, kalau kematian kita kan sebenarnya sudah ditulis ya di Lauhul Mahfuz. Cuman memang masih di Lauhul Mahfuz tuh, masih masih rahasia antara Allah dan Lauhul Mahfuz saja. Terus pada waktu jadi kan intinya tuh kayak Lauhul Mahfuz itu kalau dibayangkan tuh seperti cloud, iCloud, penyimpanan yang, besar sekali, segala data tentang makhluk hidup, terutama manusia dan jin terutama. Dari situ di iCloud, terus nanti kalau setelah ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu, baru dipisahin tuh, dari iCloud yang sedemikian besar dipisahin ke dalam file-file. File-file, udah bernama filenya nanti kan. Diturunin lagi lah, ada namanya si A, si B, si C, si D, itu udah ada. Tapi juga itu masih rahasia antara Allah dengan pemegang file itu, si kolam mungkin. Terus nanti, eee, sepanjang usia, nah ini, setiap malam Lailatul Qadar, nah ini makanya tafsiran dari para ulama yang disebut malam Lailatul Qadar itu tidak hanya malam ketika para malaikat pada turun ke bumi untuk mencatat amalan manusia, makanya orang-orang yang lagi beribadah pada waktu itu, dia akan mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan, pahala yang lebih banyak daripada 1000 bulan, segitu banyaknya. Selain itu adalah karena kebetulan pada malam Lailatul Qadar itu, saat itu diturunkan itu file-file catatan takdir kita tuh diturunkan lagi. Catatan takdir setahun ke depan tuh udah jelas. Malaikatnya udah tahu, gitu. Malaikatnya udah tahu. Kalau tadinya kan belum tahu tuh ya, malaikat ya masih belum belum tahu kapan dia meninggal, kapan dia ini, belum. Tapi nanti setiap Lailatul Qadar tuh malaikat tuh sudah mulai dikasih file. Ini filenya ya. File A ini. Masalahnya tiap malaikat itu mendapatkan file yang sangat banyak, jutaan orang, miliaran orang. Jadi mungkin pada saat itu belum terlalu dibuka. Baru dibuka nanti udah deket-deketnya aja, udah deket-deket misalkan mau cabut nyawa gitu kan. 40 hari sebelum cabut nyawa itu udah dibuka, udah baca. Makanya dia sering bolak-balik Malikul Maut. Tapi setahun sebelumnya itu sudah tertulis. Udah jelas dia mau meninggalnya kapan. Udah jelas mau meninggalnya kapan. Nah, di antara yang paling tidak pasti, di antara ketidakpastian di dunia ini tuh nggak ada yang pasti, Bu. Di dunia ini nggak ada yang pasti. Apakah besok Bunda masih bersama dengan lelaki yang sekarang menemani Bunda, suami Bunda? Apakah besok masih bersama dengan anak-anak Bunda? Apakah besok Bunda masih, suami Bunda masih kerja? Apakah 2 tahun lagi, 5 tahun lagi Bunda masih menempati rumah yang ini? Nggak ada yang pasti di dunia ini. Demi Allah nggak ada yang pasti di dunia ini. Satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah cuma kematian. Kematian adalah hal yang paling pasti. Demi Allah. Jadi kalau misalkan gini, kalau Bunda punya rencana misalkan, "Iya aku nanti pengen, eee, paling enggak nih 50 tahun lagi aku udah harus punya rumah Kak," gitu. "Paling enggak 50 usia
usia 50 tahun aku udah pensiun lah, aku udah tabungannya udah banyak lah, aku udah bisa punya usaha lah dan lain sebagainya. Nah, kalau Bunda punya itu cita-cita atau impian seperti itu, demi Allah, impian itu tuh tidak pasti. Maka siapkanlah rencana kedua. Oh, misalkan Bunda plan A-nya, oke, plan A aku, pokoknya aku nanti usia 40 misalnya, usia 40 mau pensiun. Udah punya modal banyak buat udah punya modal banyak buat usaha, buat bisnis. Itu plan A-nya. Bunda harus siapkan plan B. Plan B-nya adalah apabila Bunda mati sebelum usia 40. Apa yang harus dilakukan? Nah, makanya setiap pembuat rencana gitu, ngumpulin duit. Terserah ngumpulin duit, eh, ngumpulin duit. Tapi Bunda yakinkan aja, Bunda kira-kira nyampe nggak sampai usia depositonya Bunda kira-kira bakal ambil nyampe nggak usianya sampai segitu? Nah, kalau Bunda nggak tahu kira-kira nyampe apa nggak usianya sampai usia 40 atau 50, oh sekarang Bunda udah banyak ya, udah hampir 40. Atau sampai Bunda nggak yakin usianya sampai 45 atau 50, ya. Mendingan duitnya itu tidak hanya ditabungkan untuk tabungan duniawi, tapi tabungkan untuk akhirat. Tabungkan untuk akhirat. Tabungkan untuk akhirat bagaimana? Ya udah, foya-foya aja uangnya. Uangnya foya-foya buat sedekah, buat infak, buat umroh, buat apa namanya? Buat kurban. Tuh kalau buat haji gitu. Foya-foya aja karena kita nggak tahu sampai kapan usia kita. Terus nanti ada yang tanya, boleh nggak sih udah umroh lagi? Ternyata mayoritas ulama ini ulama salaf nggak apa-apa. Umroh itu kan sebenarnya sama seperti ibadah-ibadah lainnya, seperti ibadah sholat misalkan. Belum tentu umroh kita yang kemarin itu diterima sama Allah. Belum tentu umroh kita yang kemarin diterima sama Allah. Ya, jadi terus usaha, bukan? Selagi masih ada uang, habiskan untuk umroh. Habiskan untuk yang kira-kira itu adalah tabungan akhirat. Bakalan nanti kita akan panen nanti di akhir. Terus ini boleh nggak sih misalkan umroh padahal belum haji? Ya boleh aja. Apalagi dengan kebijakan haji yang seperti sekarang, Bunda kalau misalkan antri mungkin 20 tahun atau 30 tahun kemudian baru bisa haji. Ya kan? Walaupun haji itu adalah perkara dari rahasia Allah, sudah dipanggil atau belum gitu kan. Tapi setidaknya sebelum Bunda mati sudah pernah menginjakkan ininya ya, apa namanya? Impiannya sudah menginjakkan kakinya ke tanah suci. Tidak penting negara-negara lain. Tidak penting Bunda pernah ke Singapura, ke Hong Kong, ke Thailand, Taiwan, Jepang atau segala macamnya. Nggak penting. Karena kalau di dalam Islam tuh ya dalilnya adalah kalau misalkan ada yang diperbolehkan untuk safar, satu-satunya yang diperbolehkan untuk safar menurut Islam itu adalah safar ke tanah suci. Jadi dahulukan ke tanah suci bukan ke negara-negara lain. Ya, dahulukan ke tanah suci. Nah, apalagi kalau misalkan nungguin haji kan Allah alam bisawab ya. Kalau emang pengen cepat, Bunda harus mengeluarkan uang berapa? Sampai hampir 400 juta. Ya, gitu. Dan mayoritas ulama salaf bahkan bilang kalau seperti itu ya at least Bunda sudah pernah ngerasain lah ke tanah suci gitu. Nanti di tanah suci pas waktu umroh baru doa supaya dipanggil untuk haji gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang diperbolehkan, benar safar yang diperbolehkan itu adalah safar untuk ke tanah suci. Kalau ada masjid-masjid yang diperbolehkan untuk diniati untuk pergi, kan biasanya gini, kan kadang-kadang kita, ayo kita ke masjid itu yuk, kita ke masjid itu ya. Sebetulnya dalilnya malah dalil sahihnya.
hanya ada 3 masjid yang diperbolehkan untuk diniatkan untuk pergi ke sana. Misalkan, emang diniatin gitu dari rumah, "Yuk kita pergi ke masjid." Maksudnya masjid yang jauh ya, yang takes time, yang mesti pakai kendaraan gitu kan. Maka masjid yang diniatin banget itu cuman 3 tempat suci. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. Masjid lain itu nggak boleh dari tujuan utama. Kecuali Bunda, oh kebetulan memang lagi ke Turki, ya udah ke Hagia Sophia. Oh kebetulan lagi ke Bandung, ya udah mampirlah ke Jabar, Masjid Al-Jabar. Tapi kalau tujuannya cuman ke aku tujuannya cuman ke Masjid Al-Jabar doang, itu justru nggak boleh. Ada ininya ya, ada emang ada dalilnya, bukan kata saya, dalil sahihnya. Tujuannya adalah ini maksudnya biar eh ini niat sih, apa namanya, niatnya itu seringnya kan banyak orang niatnya ke tempat-tempat tertentu, tujuannya itu bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena lebih ke ngalap ngalap berkah nyebutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan Bunda bepergian kemanapun, mau itu mudik, mau itu keluar negeri atau apa, siapkan diri Bunda juga kalau kira-kira Bunda mati dalam perjalanan safar itu. Karena kita kan nggak tahu ya matinya bakal gimana. Jadi gimana? Gimana caranya mempersiapkan kematian pada waktu safar? Mempersiapkan kematian pada waktu safar. Ya, pastikan yang pertama adalah pada waktu safar Bunda tidak melakukan maksiat. Jadi nanti kalau misalkan malaikat maut menjemput pada waktu Bunda safar, catatan itu ada catatan kebaikan. Catatan kebaikan, oh ternyata Bunda waktu safar ini di bandara sempat murojaah. Waktu Bunda melihat Menara Eiffel, ceritanya waktu itu ceritanya ke Paris nih. Waktu melihat Menara Eiffel, ternyata Bunda ini sambil murojaah atau menyempatkan waktu untuk sholat di halamannya Menara Eiffel gitu kan, susah cari masjid mungkin kan, jadi diam-diam untuk sholat. Masya Allah, itu sudah jadi catatan pahala lah. Jadi ceritanya, jadi insya Allah kalau misalkan meninggal itu ada pemberatnya, catatan amal kebaikan. Ya, ingat, salah satu yang paling pasti di antara ketidakpastian di dunia ini adalah cuman kematian. Oh, apa tadi yang al-waqiahnya itu wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu ketika itu melihat, ya, orang yang meninggal ini melihat. Tapi melihat Malikul Maut datang, tapi orang-orang di sekitarnya nggak ngeliat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, ini disebutkan kami lebih dekat kepadanya. Maksudnya Allah, para malaikat maut ini lebih dekat kepada orang yang meninggal daripada keluarganya yang nyata-nyata ada di sampingnya. Tetapi para keluarga atau siapa yang mendampingi orang yang sedang sakaratul maut itu nggak ngelihat kedatangan dari Malikul Mautnya. Ya, gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsu, wahai ayatuha. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ya, jadi yang menyebutkan bahwa ila rabbiki ini kepada Robmu. Emang kepada Robmu, pemilik ruh, pemilik jasadmu. Radiyatan, yaitu dengan hati yang ridho dan senang dengan pahala ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Makanya orang-orang yang meninggal yang insya Allah dia husnul khotimah itu mukanya nggak ada yang serem lah. Mukanya pasti lembut. Mukanya pasti cerah gitu kan. Apa sih nyebutnya, manglingi lah, lebih cerah. Bahkan ada yang sampai tersenyum. Nggak ada yang meninggalnya sampai menjulurkan lidah gitu. Nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Makanya
Ini lagi ngetren banget nih bunuh diri. Sesusah-susahnya Bunda, seberat-beratnya ujian yang menghampiri Bunda, jangan sampai kepikiran untuk bunuh diri. Karena bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah. Bunda punya utang banyak, apakah bunuh diri akan menyelesaikan masalah? Tidak. Ya, mungkin akan menyelesaikan masalah Bunda tidak ditagih sama orang yang nagih hutang. Ya, tapi Bunda akan ditagih nanti di akhirat. Ahli waris Bunda mungkin juga akan ditagih juga. Makanya ada yang lucu banget, dia berpikiran untuk ngebunuh juga ahli warisnya. Jadi bunuh dirinya bareng sekeluarga. Maksudnya biar dia nggak ditagih utang. Tapi itu akan mengakibatkan nanti akan lebih parah lagi kehidupan di akhirat. Karena kalau kehidupan di dunia itu di dalil-dalil manapun disebutkan, di dalil-dalil Al-Quran itu disebutkan, kehidupan dunia itu cuma sementara. Paling lama hidupnya manusia berapa sih? 100 tahun lah anggap. Tapi kehidupan di akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Can you imagine berapa lama yang akan kita habiskan nanti di akhirat yang selama-lamanya itu? Masa iya kita mau hidup selama-lamanya di neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi selagi Bunda masih hidup, ujian seberat apapun, insya Allah itu masih akan ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, itu diulang-ulang. Jadi kata kuncinya itu adalah ma'ah, bukan qobla. Bukan apa? Ma'ah, bukan ba'di. Ma'ah itu artinya barengan, gandengan. Jadi waktu Allah menurunkan kesulitan, saat itu juga gandengan, udah ada jalan keluarnya. Udah ada jalan keluarnya. Bukan ba'da, bukan setelah kesulitan baru ada jalan keluarnya. Sebetulnya udah ada jalan keluarnya, cuman kenapa kita nggak ngelihat? Kenapa kita nggak ngelihat jalan keluarnya? Karena kita belum, nah ini dia, kalau diibaratkan ujian itu seperti masuk ke dalam terowongan, ya, masuk ke dalam terowongan, ya. Kalau kita nggak jalan, nggak jalan mas, maksudnya pas ada ujian itu dianggapkan seperti terowongan yang gelap. Ada ujian kita berhenti aja di depan terowongan nggak ngapa-ngapain, ya udah kita nggak akan pernah tahu setelah terowongan itu ada apa. Atau karena dia ada ujian, dia milih untuk, oh udahlah aku nyerah, aku menyerah, aku mau balik lagi. Misalkan dia ujiannya pas waktu nikah, aku nyerah, aku mau balik lagi, aku mau cerai aja, aku nggak mau lagi ketemu sama orang ini, seandainya aku tidak bertemu dengan orang ini, cerai, akhirnya dia putar arah. Dia tidak akan pernah tahu ada apa nanti di depan. Ingat ya, tidak semua, walaupun cerai itu adalah diperbolehkan, ya, tapi ini adalah cerai adalah exit point yang istilahnya dibenci Allah. Jadi disebutkan bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang meminta cerai tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i ya. Kalau misalkan cuman sekadar bosen sama si lelaki itu ya nggak boleh. Atau sekadar ini suaminya nggak mau sholat gitu, ngajinya nggak bisa, disuruh ngaji nggak bisa. Emang Bunda siapa gitu kan? Bunda juga dulu ketemu sama suami Bunda kayak gitu. Nggak bisa ngaji juga kan. Qadarullahnya takdirnya Bunda jadi perempuan soleha. Laki-laki masih tetap. Gitu kan. Tetap itu bukan uzur syar'i. Ya. Uzur syar'i itu kalau misalkan Bunda sudah di KDRT. Ya. Terus suami Bunda keluar dari Islam. Suami Bunda berzina. Berzina ya, bukan poligami ya. Bedakan antara berzina dan poligami. Berzina itu adalah selingkuh tanpa pernikahan. Itu nggak apa-apa, minta cerai. Atau Bunda tidak dinafkahi, nggak apa-apa, minta cerai. Tapi kalau selain itu, kalau cuman suaminya itu nyebelin, suka naro handuk di kasur, sabarin aja Bunda. Siapa tahu dia adalah jalan Bunda menuju surga. Oke. Nah, di ayat 29 sama 30 ini berkaitan. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli.
Maka masuklah fi ibadi, fi ke dalam ibadi, hamba-hambaku. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa golongan hamba-hamba Allah? Itu adalah hamba-hambanya Allah yang soleh dan soleha. Kata para ulama, ini adalah kabar gembira bagi para penghuni surga. Bahwasanya dia tidak masuk surga sendirian, tapi bareng-bareng sama teman-teman soleh dan solehahnya. Ya, itu salah banget kalau ada orang yang bilang, ya enak dong masuk neraka, enak. Nanti bisa satu neraka sama artis ini, artis itu gitu. Nauzubillah min dzalik. Nanti kalau di neraka boro-boro ngeliatin itu siapa. Nggak sempet. Mereka yang masuk neraka itu sibuk di azab sama Allah. Tidak ada yang bertambah-tambah di neraka kecuali fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, dan tidak ada yang bertambah kecuali azab. Cuman azab yang bertambah. Jadi buru-buru mikirin orang lain di neraka. Sibuk mikirin sakitnya dia. Ya karena kelar dari, kalau kita kan kalau di dunia kan ada titik sakit ya. Titik sakit yang paling parah adalah kematian. That's it. Sudah selesai. Ya, gitu. Kalau di di akhirat, di neraka, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Sebutnya tidak mati dan tidak hidup, kebayang nggak sih? Pada dasarnya udah mati ya, tapi masih ngerasakan siksa yang tersiksa gitu. Dan dia nggak bisa mati lagi. Jadi kalau udah selesai pada titik yang paling sakit, dia akan dikembalikan lagi. Badannya udah hancur, dibalikin lagi. Badan udah hancur, balikin lagi. Terus seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Makanya kalau udah makin sosial ini mah banyakinnya teman-teman solehah. Banyakin teman solehah. Karena siapa tahu dari wasilah teman solehah itu kita bisa masuk surga. Kalau punya teman solehah, sebisa mungkin dengan sedikit harta yang kita punya, kita berusaha untuk bahagiakan teman solehah itu. Bahagiakan nggak perlu pakai uang banyak kok, nggak perlu pakai mahal. Bahagiakan dengan kirimi dia sayur asem. Gitu. Sayur asem itu kan murah ya, bikin sendiri gitu. Dikirimin itu nanti kebayang-bayang dia. Nanti di surga siapa tahu pas waktu dia lagi santai-santai ala sururin maudunah, di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas permata, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil duduk berpandang-pandangan. Terus dia juga dilayanin yatufu 'alaihim wildanu mukhalladun, dilayani sama pelayan-pelayan muda, anak-anak muda yang senantiasa muda. Itu mereka lagi ongkang-ongkang kaki gitu kan. Lagi ongkang-ongkang kaki, tiba-tiba dia kepikiran, ih enak nih kalau makan sayur asem gitu kan. Terus dia inget, oh iya, waktu dulu suka dikasih sayur asem nih sama si siapa gitu. Si si Khadijah gitu. Jangan Khadijah deh, terlalu mulia. Siapa ya? Halimeh. Sama si Halimeh suka ngasih sayur asem gitu. Terus kebayang terus sama sayur asemnya. Ya Allah, ngomong-ngomong, teman saya si Halimah itu kemana ya? Dia tuh suka suka masakin sayur asem kalau kita lagi ngaji bareng gitu. Suka ngaji bareng, suka masakin sayur asem. Dia di mana ya? Dia ada di surga bagian mana? Kalau ternyata si Halimah itu tidak ada di surga, maka teman kita yang ada di surga ini akan merengek sama Allah untuk masukkan dia ke surga juga ya Allah. Karena sayur asemnya itu pernah menjadi saksi waktu kita ngaji. Gitu. Sesepele itu bisa masuk surga. Paling enak itu punya teman yang udah ngaji. Kenapa? Kalau dikasih dikit doang, cuma dikasih permen doang aja di pengajian gitu kan.
Kasih permen satu doang jawabannya, "Jazakillah khair, jazakillah khair ya," gitu. Jazakillah khair itu artinya dahsyat banget dari sekedar thanks ya gitu. Dahsyat. Kenapa? Karena artinya jazakillah khair. Biar Allah yang membalas dengan kebaikan. Allah! Dia melibatkan Allah untuk membalas kebaikan kecil yang cuma ngasih permen doang. Masya Allah. Nah, jazakillah khair, balasan yang baik itu bisa berupa nanti surga, dibalas dengan surga. Masya Allah, tabarakallah. Mulai sekarang tinggalin deh teman-teman yang gak jelas. Mendekatlah dengan teman-teman solehah. Solehah ya, jangan soleh ya. Solehah. Ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati dan masuklah ke dalam surgaku. Ya. Jadi ini sambutan dari Allah. Sambutan dari Allah dan para malaikat bagi mereka-mereka yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Disambut dengan apa ya namanya, sambutan yang sangat indah. Kalau di surah Al-Waqiah ini disebutkan ya, nanti golongan-golongan yang bakalan masuk surga, golongan-golongan ashabil yamin ini disambut sama malaikat, wassalamun laka min ashabil yamin. Salam bagimu, gitu. Assalamualaikum, mungkin kayak gitu. Selamat pagi, gitu. Dia disambut ahlan wa sahlan sama para malaikat penjaga surga. Ya, disambut. Sedangkan mereka yang wa amma in kana minal mukatsibin dhalin, jika dia termasuk golongan para pendusta lagi sesat, disambut juga nggak sama para malaikat? Disambut. Sambut kok sama para malaikat neraka, disambutnya dengan apa? Fadudulum min hamim, langsung digeret itu tangannya, dilempar ke dalam air yang sangat mendidih. Itu sambutan awalnya adalah air yang sangat mendidih. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Enggak bisa berkelit lagi. Langsung masuk kamu, masuk ke dalam. Kalau kata di surah Al-Muluk ayat 7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Idza apabila ulqu fiha dilemparkan ke dalam neraka, sami'u mereka pasti mendengar, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Suara yang mengerikan dan saat suara mengerikan dari neraka. Neraka itu udah suaranya itu mengerikan. Kenapa? Perpaduan antara emang gejolak dari api neraka sama teriakan-teriakan orang di dalam neraka. Gitu. Jadi semengerikan itu. Nah, sedangkan apa tadi? Polisi. Oh ya. Dan orang-orang yang tadi masuk neraka itu udah dijamu dengan air mendidih, dia juga watasliyatu jahim. Dibakar oleh neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Ketika lapar, selapar-laparnya, kebayang dong pada waktu ngelihat apa menanti di padang mahsyar itu kan lama banget jutaan tahun. Padahal kita udah termasuk umat Muhammad yang duluan antrinya. Ya, pas udah sampai di peristirahatan terakhir, entah itu surga atau neraka, pasti lapar banget dong. Dan di neraka itu juga disuguhi. Suguhi apa? La'akiluna min syajarin min zakum. Disuguhi buah zakum. Buah khas neraka yang berduri, nggak enak, pahit, tidak bikin kenyang dan tidak bikin gemuk dan tidak bikin kenyang. La yusminu wa la yuni min ju'. Tapi cuma apa? Famaliuna min hal butun. Cuma bikin penuh-penuhin perut. Perut bisa pokoknya penuh-penuhin perut doang, tapi nggak ada efek untuk mengenyangkan atau menggemukkan. Dikasih minuman nggak? Kasih. Apa? Wasyaribuna alaihi minal hamim. Minuman itu sangat panas, air yang sangat panas.
Tapi di surah An-Naml disebutkan juga bahwa sebetulnya ada minuman dingin khas neraka. Apa itu? Minuman es krimnya neraka. Apa itu? Minuman es krimnya neraka adalah ghassaqa, es krim nanah. Na'udzubillah min dzalik. Dan karena mereka sangat haus, zakumnya itu bikin haus, plus suasana neraka yang sangat panas, maka mereka minumnya fasyaribuna syurbal him. Fasyaribuna, mereka minum syurba seperti minumnya al-him, unta. Benar-benar mengerikan. Oke, hari ini cuma 4 akhir. Oh, udah pada liburan nih kayaknya nih. Tinggal ada 80 orang yang standby. Udah banyak yang liburan ya. Coba saya lihat dulu. Masya Allah. Teteh Lisda, walaupun lagi liburan road trip ke Java, tetap online. Oke, ayat 27. Ya ayyatuhan nafsu. Apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha. Ya-nya itu afwan. Ini bukan mat wajib mutasil. Mat jais munfasil. Dalam 2 kata. Ya. An-nafsu ini ada alif lam samsiah, terus nunnya tasdid gunna, al-mutmainnah alif lam qamariyah. Ya. Terus mutmainnah toknya ini harus dibaca pantul. Pantulnya ke to, muto. Ya. Afwan, sambil saya ini. Al-mutmainnah. Nunnya ini ada lagi gunnah. Gunnahnya jangan lupa. Gunnah. Oke. Nah, di belakang ini tak marbutonya disukunkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ini suruh kembalilah ila rabbiki kepada Tuhanmu radiyatan ridhonya mardiyah dan diridhoi. Maksudnya radiyatan kamu ridho dan diridhoi. Mardiyah diridhoi sama kita. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 9-nya. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli dalnya qalqalah sugra. Fad pantul. Fadkhuli maka masuklah fi ibadi ke dalam golongan hamba-hambaku. Yang matabi'i ada lam, fa dan ba, dal juga. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Terjemahnya. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Wadkhuli dan masuklah jannati ke dalam surgaku. Dalnya qalqalah sugra, lamnya matabi'i, nunnya gunah. Jannati, taknya matabi'i. Wadkhuli jannati. Ulang.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan atas ridho Allah. Wadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Oke, ini udah ada pertanyaan. Iya, Masya Allah. Iya. Jadi gini, suaranya kecil. Kayaknya sebentar. Yang enggak sih? Oh iya, jadi Masjidil Aqsa ini kan memang sebetulnya tertutup buat orang-orang Arab ya. Jadi pokoknya kalau yang etnis Arab itu emang justru kayak untuk yang Islam ya. Untuk yang Islam itu nggak boleh masuk, ada kayak pembatasan. Bahkan orang-orang Indonesia yang eh, orang-orang Indonesia yang mukanya agak Arab itu agak susah untuk dapetin visa masuk ke Palestina, masuk ke Masjidil Aqsa. Karena kan yang ngurusin visanya itu masih Israel kan. Visanya kan bisa Israel tuh. Saya punya apa namanya yang kecil gini nih. Apa sih namanya? Jadi dia emang sengaja nggak dicap di paspor. Kenapa? Kalau sekali kita dicap di paspor itu visa Israelnya, maka kita tidak akan pernah bisa masuk ke Mekah, Madinah. Makanya eh, visanya itu kecil, apa kayak cuma di kertas kertas kecil lah, kertas kertas kecil banget gitu lah buat kayak tiket gitu, itu buat visanya di situ. Nah, karena orang Arab tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, makanya Masjidil Aqsa itu kan kebetulan kompleks Masjidil Aqsa itu kan ada buat 3 agama kan. Agama Yahudi, Nasrani, sama Islam. Dan dengan begitu, dengan pembatasan seperti itu, maka yang paling dikit yang datang itu ya dari Islamnya. Ya, udah pembatasan yang Arab nggak boleh masuk lah, segala macam gitu kan. Terus, nah sedangkan kalau yang tembok ratapan tuh penuh. Tembok ratapan penuh ya, karena itu kan Israel sekitar situ. Terus yang ini yang buat yang Nasrani juga banyak. Masih banyak lah gitu kan. Nah, yang cuman yang Masjidil Aqsa yang buat Islamnya ini malah dikit. Makanya sebenarnya diharapkan yang paling banyak untuk mengunjungi Masjidil Aqsa justru dari daerah-daerah Asia gini, muka-muka Asia. Ya, yang paling banyak kan Islamnya Indonesia, makanya mereka tuh berharap banget sebetulnya orang Indonesia yang masuk ke uh, Masjidil Aqsa. Kalau dari Arab udah nggak bisa kan, emang susah kan. Bahkan orang Indonesia yang mukanya Arab aja kadang susah banget untuk dapetin bisa bisa itu kan yang bikin Israel juga bisa gitu. Allah alam saat insya Allah kita suatu hari nanti dimudahkan untuk ke ke tiga masjid, utama yang dianjurkan harus datang sebelum kita menutup mata. Jadi jangan usah pikirin bunda pengen kemana, kemana ke Afrika lah, ke Turki lah, ke apa. Jangan pikirin yang lain-lain dulu. Ke tanah suci dulu. 3 negara itu. 3 masjid itu. Ngerinya nanti bunda kalau mati sebelum sampai ke tanah suci itu tapi udah pernah ke negeri-negeri lain, udah pernah ke negara-negara lain, nanti bunda hisapnya lebih sulit untuk bisa masuk surga karena nanti proses hisapnya susah. Kenapa kamu usia segini udah pernah ke negara lain tapi belum pernah ke tanah suci? Itu hisapnya lebih susah, kecuali kalau bunda memang qadarullahnya belum pernah naik pesawat sama sekali. Terus akhirnya belum pernah ke tanah suci, ya insya Allah akan lebih mudah hisapnya. Nanti tinggal bilang sama Allah, ya Allah, jangankan ke tanah suci, naik pesawat dalam negeri aja belum pernah ya Allah. Gitu. Insya Allah itu mungkin akan lebih mudah masuk surga. Itulah kenapa nanti di surga lebih banyak orang-orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu yang penting dia udah sholat, udah puasa, tidak menzalimi orang lain, udah, that's it. Dia tidak akan dihisap lagi hartanya. Nggak punya harta. Gitu. Jadi tidak akan dihisap lagi semua perjalanan-perjalanannya.
Ya karena naik pesawat aja nggak pernah. Ya, nanti kita justru serem nih orang-orang yang sering bolak-balik naik pesawat. Itu yang nggak dipertanyakan. Kamu sering naik pesawat, kemana aja? Gitu. Kamu sering keluar negeri, kenapa nggak pernah ke Tanah Suci? Terus nanti dia ditanya nggak punya uang, lagi mana nggak punya uang? Itu di deposito banyak. Enggak, depositonya itu buat nanti tabungan kalau pensiun gitu. Qadarullah-nya, dia meninggal sebelum usianya 40 tahun. Akhirnya, apa yang dibawa untuk akhirannya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena semua uangnya itu ya cuman buat dunia. Ya tabungannya banyak, di deposito banyak, tapi nggak mampu untuk umroh, nggak mampu untuk kurban. Akhirnya dia nggak ada tabungan sama sekali untuk akhirat. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai ya Bun ya. Nih, mumpung kita sudah mulai di penghujung tahun nih, niatkan, niatkan bagaimanapun caranya, gimana supaya kita bisa ke tanah suci, ya, dengan cara halal ya. Ingat, kalau ke tanah suci itu demi Allah cuman modal niat, cuman modal niat. Nanti duitnya gimana? Emangnya tanah suci butuh orang yang punya duit? Enggak. Banyak orang-orang yang justru ke tanah suci, mereka tidak punya uang sama sekali, tidak punya tabungan sama sekali. Tapi kalau Allah sudah panggil, Allah akan mampukan dia dengan cara yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau cuman modal punya uang aja, banyak orang-orang di luar sana punya uang banyak, punya rumah bagus, punya mobil yang bagus, nggak mampu untuk ke tanah suci. Karena Allah tidak panggil dia. Gitu. Tadi ada pertanyaan lagi. Oh, tidak ada ini. Cek. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda-Bunda Solehah? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ustazah, jazakallah khair.